Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bu Novi dalam pembelajaran matematika. Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, hari ini kalian masih belajar tentang segi empat, yaitu menentukan sifat, keliling, dan luas dari bangun layang-layang dan trapesium. Jangan lupa, siapkan juga modul kalian ya. Baik, kita mulai saja pembelajarannya. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, supaya kalian dapat menentukan sifat, keliling, dan luas dari bangun layang-layang. Dan yang kedua, supaya kalian dapat menentukan sifat, keliling, dan luas bangun trapesium. Kita mulai dengan bangun layang-layang. Apa saja sifat dari bangun layang-layang? Coba kalian perhatikan bangun berikut ini. Sifat yang pertama, layang-layang mempunyai sisi yang berdekatan sama panjang. Kemudian, mempunyai sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Jadi layang-layang mempunyai satu pasang sudut yang besarnya sama dan jumlah keempat sudut layang-layang itu 360 derajat. Sifat selanjutnya adalah diagonal-diagonalnya berpotongan saling tegak lurus dan salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang. Salah satu diagonal merupakan sumbu simetri dan layang-layang dapat menempati bingkainya dengan dua cara. Sampai di sini bisa memahami ya sifat-sifat layang-layang. Nah, bagaimana cara menentukan rumus keliling dan luas dari layang-layang? Untuk mencari keliling, kita tinggal menambahkan saja sisi-sisinya. Misalnya sisinya itu A dan B. Maka kelilingnya adalah 2 dikali A ditambah B. Kemudian untuk mencari luasnya, sama seperti belah ketupat, yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2, hasilnya dibagi 2. Bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti ya? Kita langsung saja pada contoh soal, kalian juga bisa perhatikan modul kalian. Contoh yang pertama, perhatikan gambar layang-layang di bawah ini. Tentukan yang A panjang EF, B panjang HG, C besar sudut OGH, D besar sudut HGF, dan E besar sudut OFG. Nah, di sini diketahui panjang sisi EH 12 cm dan panjang sisi FG 5 cm. Untuk pertanyaan yang A, panjang sisi EF. Nah, panjang sisi EF itu sama dengan panjang sisi EH, yaitu 12 cm. Untuk pertanyaan yang B, panjang sisi HG. Panjang sisi HG sama seperti panjang sisi FG, yaitu 5 cm. Pertanyaan yang C, besar sudut OGH. Nah, untuk mencari sudut OGH, kita bisa melihat dari sudut yang diketahui, yaitu sudut OHG, besarnya 42 derajat. Nah, pada layang-layang, diagonal-diagonalnya itu berpotongan tegak lurus. Jadi, membentuk sudut siku-siku pada sudut HOG. Berarti untuk mencari sudut OGH 90 tinggal kita kurangi dengan 42. Besar sudut OGH itu 48 derajat. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak? Baik, kita lanjutkan dengan mencari sudut HGF. Nah, mencari sudut HGF berarti tinggal sudut OGH-nya kita kalikan 2. Karena besarnya sama. Yaitu 2 dikali 48. Besarnya 96 derajat. Pertanyaan yang E, besar sudut OFG. Besar sudut OFG itu sama dengan besar sudut OHG, yaitu 42 derajat.
Bagaimana? Bisa dipahami anak-anak penjelasan dari saya? Kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Diketahui layang-layang dengan sisi AD 20 cm, sisi CD 13 cm, kemudian OD 12 cm. Pertanyaan yang A, tentukan keliling layang-layang, dan yang B, tentukan luas layang-layang. Nah, untuk mencari keliling layang-layang, sisi-sisinya tinggal kita tambahkan. Di sini 20 dan 13. Sedangkan sisi AB sama dengan sisi AD. Sisi BC sama dengan sisi CD. Berarti kelilingnya 2 dikali 13 ditambah 20. 2 dikali 33. Kelilingnya adalah 66 cm. Bisa ya dipahami? Nah, untuk mencari luas layang-layang, itu rumusnya diagonal 1 dikali diagonal 2, hasilnya dibagi 2. Nah, di sini diagonalnya itu adalah AC dan BD. Sedangkan diagonal yang sudah diketahui itu adalah BD. Kalau OD-nya 12 cm, berarti BD-nya ya 24 cm. Berarti kita mencari diagonal AC dulu yang belum diketahui. Bagaimana cara mencarinya? Nah, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras ya. Karena di sini AOD itu segitiga siku-siku. Maka kalau diketahui sisi AD-nya 20 cm, OD-nya 12 cm, kita bisa mencari sisi AO dengan menggunakan Pythagoras. Masih ingat ya? Berarti AO itu sisi tegak. Mencari sisi tegak berarti akar kuadrat dari 20 dipangkatkan 2 dikurangi 12 dipangkatkan 2. Sampai di sini bisa dipahami ya? Berarti ini akar kuadrat dari 400 dikurangi 144. Yaitu akar kuadrat dari 256. Masih ingat ya cara mencari akar kuadrat? Nah, ini hasilnya adalah 16. Kita lanjutkan dengan mencari panjang OC. Nah, untuk mencari panjang OC juga sama seperti mencari panjang AO. Di sini DOC itu segitiga siku-siku. Yang diketahui sisi miringnya yaitu DC dan sisi tegaknya OD. Maka untuk mencari OC sama akar kuadrat dari 13 dipangkatkan 2 dikurangi 12 dipangkatkan 2. Yaitu akar kuadrat dari 169 dikurangi 144. Sama dengan akar kuadrat dari 25 yaitu 5. Nah, AO dan OC-nya sudah ketemu berarti panjang AC-nya tinggal kita tambahkan 16 ditambah 5. 21. Baru kita bisa mencari luas layang-layang. Ya, diagonal 1-nya AC, diagonal 2-nya BD. Berarti 21 dikali 24 hasilnya dibagi 2. Nah, ini 2 dengan 24 kita sederhanakan. Berarti 21 dikali 12. Hasilnya adalah 252 cm persegi. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini bisa dipahami ya? Kita lanjutkan dengan contoh soal yang nomor 3. Jika luas layang-layang 112 cm persegi dan panjang salah satu diagonalnya 16 cm, tentukan panjang diagonal yang lain. Nah, ini yang diketahui luas dan salah satu diagonal. Untuk mencari diagonal yang lain, kita masukkan ke rumus luasnya. Berarti luas itu diagonal 1 dikali diagonal 2 hasilnya dibagi 2. Berarti di sini 16 dikali diagonal 2 hasilnya dibagi 2. 16 dan 2-nya bisa kita sederhanakan. Menjadi 8 dikali
Diagonal 2 sama dengan 112. Diagonal 2-nya 112 dibagi 8, yaitu 14 cm. Mudah ya anak-anak untuk bisa dipahami. Nah, di sini saya akan memberikan tambahan contoh soal. Kalian bisa menambahkan di modul kalian ya. Contoh yang keempat, perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui layang-layang layang ABCD dengan sudut A itu 54 derajat, D-nya 78 derajat. Pertanyaannya, tentukan besar sudut B dan C. Nah, di sini sudut B itu berhadapan dengan sudut D. Satu pasang sudut yang berhadapan besarnya sama. Berarti sudut B dan sudut D itu besarnya sama, ya, yaitu 78 derajat. Nah, untuk mencari sudut C, kita bisa menggunakan jumlah keempat sudut layang-layang itu 360 derajat. Jadi untuk mencari sudut C, caranya 360 dikurangi dengan sudut-sudut yang sudah diketahui. 78 ditambah 54 ditambah 78. Berarti besar sudut C sama dengan 360 dikurangi 210, yaitu 150 derajat. Sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak? Baik anak-anak, kita lanjutkan pada bangun berikutnya yaitu trapesium. Pada trapesium itu ada beberapa bentuk. Ini contoh dari trapesium sama kaki. Pada trapesium memiliki satu pasang sisi yang sejajar. Berarti kalau pada gambar ini sisi yang sejajar yaitu AB dan DC. Kemudian sudut-sudut yang berdekatan berarti sudut A dengan sudut D jumlahnya 180 derajat. Atau sudut B dengan sudut C besarnya 180 derajat. Pada trapesium sama kaki memiliki satu sumbu simetri. Selain itu ada juga trapesium siku-siku. Sudut-sudut yang dibentuk salah satunya kakinya besarnya 90 derajat. Ada juga trapesium sembarang. Nah, untuk mencari keliling trapesium, sisi-sisinya tinggal kamu tambahkan. Misalnya pada gambar trapesium yang berwarna hijau atau trapesium sembarang, sisinya itu A, B, C, dan D. Maka kelilingnya A ditambah B ditambah C ditambah D. Kemudian untuk mencari luasnya, yaitu jumlah sisi sejajar, berarti A ditambah C, kemudian hasilnya dikalikan tinggi, dan dibagi 2. Jumlah sisi sejajar dikali tinggi, kemudian hasilnya dibagi 2. Sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak, sifat dan juga rumus keliling luas trapesium. Kita langsung masuk pada contoh soal. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Diketahui trapesium sama kaki KLMN. Pertanyaan yang A, sebutkan sisi yang sejajar. Berarti sisi yang sejajar adalah NM dan KL. Pertanyaan yang B, jika sudut K itu 2X ditambah 7 derajat dan sudut L 3X dikurangi 12 derajat, tentukan nilai X sudut L dan sudut N. Nah, di sini sudut K dan sudut L itu besarnya sama. Kalau pada trapesium sama kaki, berarti sudut K dan sudut L itu besarnya sama. Berarti bisa kita tuliskan 2X ditambah 7 sama dengan 3X dikurangi 12. Sampai di sini bisa dimengerti ya. Nah, seperti biasa tinggal kita pindah ruaskan, berarti 3X-nya kita pindah ke kiri. Menjadi 2X dikurangi 3X sama dengan negatif 12 dikurangi 7. 2X dikurangi 3X hasilnya negatif 1X. Sama dengan negatif 19.
Berarti nilai X-nya negatif 19 dibagi negatif 1, yaitu 19 derajat. Nilai X-nya sudah ketemu, kita bisa mencari besar sudut L. Nah, besar sudut L di sini adalah 3X dikurangi 12. X-nya kita ganti dengan 19. Berarti 3 dikali 19 hasilnya dikurangi 12. Yaitu 57 dikurangi 12. Besar sudut L adalah 45 derajat. Bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti ya? Kemudian kita mencari besar sudut N. Nah, sudut N dengan sudut K itu berdekatan. Besar sudut K sama dengan sudut L, yaitu 45 derajat. Berarti untuk mencari sudut N 180 kita kurangi dengan 45, yaitu 135 derajat. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan contoh yang kedua, isilah tabel trapesium berikut. Pertanyaan yang A itu adalah mencari luas. Diketahui panjang sisi yang sejajar dan tinggi. Berarti tinggal kita masukkan ke rumus luasnya. 9 ditambah 12, hasilnya dikalikan 16, kemudian dibagi 2. Nah, ini 2 dengan 16-nya bisa kita sederhanakan. Berarti 21 dikali 8. Hasilnya adalah 168 cm persegi. Kemudian untuk soal yang B, yang ditanyakan adalah tingginya. Berarti kita masukkan ke rumus luas ya. 13 ditambah 15, kemudian dikalikan tinggi, tingginya belum diketahui. Hasilnya dibagi 2 sama dengan 126. Nah, 13 dan 15-nya kita jumlahkan dulu. Berarti 28 dikali T, hasilnya dibagi 2 sama dengan 126. Ini kita sederhanakan. Berarti 14 dikali T sama dengan 126. T-nya 126 dibagi 14, yaitu 9 cm. Bagaimana anak-anak? Bisa ya untuk dimengerti? Kita lanjutkan dengan soal yang C, yang ditanyakan sisi sejajar. Nah, sudah diketahui 1, kemudian kita mencari sisi sejajar yang lainnya, sisi yang lain. Berarti kita masukkan 8 ditambah S ya, kita misalkan S, kemudian dikalikan 10, hasilnya dibagi 2 sama dengan 110. Ini 2 dengan 10-nya bisa kita sederhanakan menjadi 8 ditambah S dikalikan 5 sama dengan 110. Nah, 5-nya kita pindah ke kanan ya. Bentuk perkalian berarti dipindah menjadi bentuk pembagian. 8 ditambah S sama dengan 110 dibagi 5. 8 ditambah S-nya sama dengan 22. Berarti sisinya 22 dikurangi 8, yaitu 14 cm. Bagaimana? Bisa dipahami anak-anak? Nah, ini saya berikan tambahan contoh soal yang lain. Kalian bisa tambahkan di modul kalian ya. Soal nomor 3. Hitunglah keliling dan luas bangun di bawah ini. Nah, kita menjawab kelilingnya dulu. Kelilingnya tinggal kita tambahkan ya, karena sudah diketahui semuanya. Trapesium sama kaki PQRS. Berarti kelilingnya 12 ditambah 15 ditambah 30 ditambah 15. Kelilingnya yaitu 72 cm. Kemudian kita akan mencari luas. Nah, untuk mencari luas, di sini yang belum diketahui adalah tingginya. Bagaimana cara mencari tingginya? Nah, coba kalian perhatikan di sini. Pada panjang sisi PQ itu 30.
Berarti kalau kita mau mencari sisi yang bergaris ungu, caranya bagaimana? 30 dikurangi 12, kemudian hasilnya dibagi 2. Ya, karena yang garis ungu itu ada 2. Berarti besarnya 9. Nah, kalau sisi 9 dan 15-nya sudah ada, kita bisa mencari tingginya pakai rumus Pythagoras. Mencari tinggi berarti akar kuadrat dari 15 dipangkatkan 2 dikurangi 9 dipangkatkan 2. Hasilnya akar kuadrat dari 225 dikurangi 81, yaitu akar kuadrat dari 144. Tingginya adalah 12. Nah, tingginya sudah ketemu, baru kita bisa menghitung luasnya. Jumlah sisi sejajar berarti 12 ditambah 30 dikalikan tingginya 12, kemudian hasilnya nanti dibagi 2. Ini 2 dan 12-nya bisa kita sederhanakan menjadi 42 dikali 6. Hasilnya adalah 252 cm persegi. Bisa dimengerti ya sampai di sini? Baik anak-anak, saya rasa pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Jadi hari ini kalian sudah belajar tentang sifat keliling dan luas dari bangun, layang-layang, dan trapesium. Jika dari antara kalian ada yang masih mengalami kesulitan, bisa langsung bertanya kepada saya. Seperti biasa, setelah kalian memahami materi ini, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom. Kerjakan dengan teliti dan dikumpulkan tepat waktu ya. Untuk pembelajaran minggu depan, kalian akan belajar tentang penerapan segi 4 dalam kehidupan sehari-hari dan juga nanti menghitung keliling dan luas gabungan dari bangun segi 4. Baik anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.